HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Yang Widi, 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 Om Yang Widi, Yang Widi, Yang Widi, Om Yang Widi, Yang Widi, Yang Widi, Yang Widi, Yang Widi, Yang Widi, Yang Widi. Dengan mengunjurkan 108 Hyang Widi, mari berjapang agar jiwa raga seirama mengembara menapak pada satu kata rahayu, Swastiastu. Walau di tengah suasana pandemi, mari tetap berhati suci. Saya Diah Parisia, kita simak 108 Hyang Widi. Om Yang Widi, Yang Widi, Yang Widi, Om Yang Widi, 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 Om Yang Widi, Yang Widi, Yang Widi, Om Yang Widi, Yang Widi, Yang Widi, Yang Widi, Yang Widi, Yang Widi, Yang Widi. Inilah manik kata-kata. Balesu kadasana, tugas kita hanyalah berkarma, bukan menentukan bala karmanya. Karmani eva dikaraste, Mapalesu kadasana. Mari kita ulang dua pertanyaan abadi dari sang alam. Apakah kerja untuk hidup, ataukah hidup untuk bekerja? Bekerja bukan hanya karena kita hidup memang harus bekerja, tetapi jangan pula bekerja semata-mata karena kita ingin kaya. Karena kerja yang disarankan adalah kerja dengan suasana seperti berkarma sebagai yatnya. Tugas kita hanyalah berkarma, bukan menentukan bala karmanya. Inilah media yang sangat sederhana. Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma yang akan mengedukasi Swindu, siswa-siswi Hindu belajar dari rumah. Kali ini kita akan mengikuti lokakarya Metanding Canangsari oleh anak-anak high school. Selamat menyaksikan. Kali ini kita akan belajar menanding Canangsari. Mari kita lihat lokakaryanya. Pertama kita siapkan ceper yang umumnya berbentuk kotak. Selanjutnya kita siapkan porosan. Porosan adalah lambang Sang Hyang Widi dalam manifestasinya sebagai Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Brahma dilambangkan dengan buah pinang berwarna merah, lalu Dewa Wisnu dilambangkan daun pelawa berwarna hijau, dan yang terakhir Dewa Siwa dilambangkan dengan pamor berwarna putih. Tahap selanjutnya kita letakkan buah pisang dan juga jejekiping.
Teman-teman Swindu, mari kita mulai bertanding canang dengan puspam atau bunga. Perlu diketahui tata cara meletakkan bunga itu mengikuti Istadewata, yaitu warna merah, putih, hitam, dan kuning, serta di tengah-tengahnya manca warna. Untuk memberi harapan pendidikan menjadi siswa-siswi yang berguna. Untuk memberi harapan pendidikan menjadi siswa-siswi yang utama. Selalu memberi harapan pencerahan mengejar cita-cita masa. Demikian tadi Sobat Homeschooling, kita telah menyaksikan lokakarya Metanding Canang Sari. Semoga memberi inspirasi dan memberi manfaat. Salam damai, channel 3. Demikian tadi pemirsa Homeschooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Berikutnya kita nikmati suguhan hangat secangkir ngopi, ngobrol inspiratif. Mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda. Berbagai tokoh inspiratif hadir tak sekedar basa-basi, tapi mencari solusi sehangat ngopi. Pemirsa Hai TV Channel 3, Napi Orti, dumugi serta becek dalam karunia yang widi. Kita jumpa kembali dalam program Ngopi, Ngobrol, Inspiratif Bedah Kolom Majalah Wartam. Senang sekali saya Mia Gandewa bersama Bapak Gusti Ketut Widana, seorang kolumnis Wartam yang akan kita minta waktunya sejenak untuk diskusi tentang tulisan Bapak di Majalah Wartam edisi 80 dengan banner Dreste. Pemirsa, kalau kita buka setiap halaman majalah Wartam, kita akan menemukan tulisan Bapak Gusti Ketut Widana di halaman 32 dengan judul Dreste Mawacara. Pemirsa, jangan kemana-mana, ngobrol inspiratif akan hadir setelah yang satu ini. Galeri bukuku, mengemas kata, menata aksara, peace of mind, oase di pusat kota. Pak Widana, Napi Orti ya Pak? Astunggara Cece. Sehat sentosa Bapak ya. Bapak, kita langsung saja. Dreste Mawacara, dua frase yang berbeda, namun ketika ini dikaitkan mengandung arti yang sangat tidak asing di telinga masyarakat Bali. Nah, kalau kita kaitkan di tengah kondisi saat ini, Bapak, di tengah kondisi pandemi dengan era baru new normal, apa sih sebenarnya yang ingin Bapak sampaikan di tulisan Bapak ini, Pak? Mungkin ada era baru atau Dreste baru, Pak? Oh iya, Dreste Mawacara itu maknanya adalah bahwa setiap kebiasaan itu menunjukkan cara-cara yang khas, yang spesifik, yang bisa jadi berbeda, mungkin saja bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan di tempat lain. Intinya bahwa dengan berpedoman pada pepatah lama, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, lahirlah kemudian di Bali konsep dari mulai tingkat tinggi, negara Mawatada, kemudian desa Mawacara, sekarang dalam konteks ini Dreste pun Mawacara. Bahwa setiap kebiasaan yang kemudian menjadi pedoman pegangan itu memiliki atau menunjukkan cara-cara khas yang berbeda dengan yang lainnya. Itu konsep dasarnya. Nah, kalau dikaitkan dengan situasi sekarang, apakah pengertian Dreste itu kan biasanya cenderung dikaitkan dengan sesuatu yang lama, yang kuno, apalagi kalau kita merujuk yang namanya Purwa atau kuno Dreste, itu pasti rujukannya kebiasaan lama. Nah, dalam era sekarang, apalagi setelah hampir 2 tahun kita didera pandemi COVID-19, tentunya dan nyatanya memang kemudian melahirkan new Dreste gitu ya. Dreste baru yang pada masa lalu mungkin tidak biasa, bahkan dianggap aneh dan soleh, Sulit diterima. ya sulit, tapi masa kini justru itu menjadi bagian dari kebiasaan baru, adaptasi kebiasaan baru di era new normal. Boleh Bapak kasih contoh misalnya ya? Misalnya gimana nih Pak? Nah, misalnya Bapak punya konsep namanya catur brata pandemi. Nah, ini konsep kebiasaan baru yang perlu ditumbuh kembangkan dan dikuatkan. Pertama, anyaga serada.
Jadi menjaga iman supaya tetap kuat kokoh walaupun situasinya sekarang diterpa butuh corona, tetap kuat iman. Kemudian anyaga bayu, ya, tenaga kuat supaya imun. Ya, gunanya apa? Dilanjutkan dengan 3, anyager angge, menjaga badan. Misalnya mulut ditutup masker, kemudian bahkan dengan pakai APD, ya. Itu menjaga badan supaya tidak terpapar yang namanya virus corona. Dan terakhir anyaga andap itu selat. Jadi terkait dengan menjaga jarak, apa namanya itu, physical distancing atau social distancing. Itu kebiasaan-kebiasaan baru yang Bapak bisa sebut sebagai new dressel. Dressel mau cara kekinian, sehingga siapapun di masa pandemi sekarang, bahkan mungkin akan selanjutnya begitu, akan menjadi kebiasaan normal namanya. Kalau dulu tidak normal, sekarang justru kemana-mana memakai masker, kemana-mana mencuci tangan, menjaga jarak, itu sebagai kebiasaan baru, dan itu akan menjadi hal yang normal, tidak lagi tidak normal seperti yang lalu. Namanya itu pandemi, di wabah, musibah, tentu akan menjadi masalah karena bikin hidup kita susah. Tapi kita tetap harus seradanya diperkuat agar tetap mendapat berkah dan anugerah. Bagaimana realisasinya? Nah, dalam konsep misalnya dalam win pertama, anyage serada, menjaga keimanan. Iman kan kata kunci, serada itu kata kunci. Kalau iman kita sudah kuat, serada kita tetap kukuh dan kokoh, tentu apapun yang terjadi menimpa kita dan kita rasakan tidak akan begitu banyak terpengaruh. Karena kita percaya bahwa semuanya tidak lepas dari peran Tuhan. Termasuk juga nanti bagaimana situasi pandemi ini akan berakhir tuntas juga tergantung pada kuasa Tuhan. Oleh sebab itu, realisasi dalam kehidupan kita, satu, memperkuat iman, anyaga angge, dilanjutkanlah dengan bagaimana upaya diri untuk memperkuat, menjaga imunitas dari iman yang kuat, imun yang sehat, kemudian menjadi amanlah kita dalam kegiatan di masyarakat dengan berbagai aturan-aturan baru yang Bapak sebut sebagai new dressel. Dalam contoh misalnya, dalam menjaga jarak misalnya, dalam konteks kegiatan wujud serada dalam bentuk bakti, misalnya ketika kita mengadakan upacara persembahyangan, piodalan misalnya, ini bisa ditunjukkan antara lain cara-cara yang kekinian dilakukan. Ada belajar daring, maka bakti pun ada juga dengan bakti model daring. Seperti apa itu, Pak? Nah, ke jarak jauh dengan cara ngayat, ngacep, ngupeng, ya. Itu semuanya sesungguhnya konsep yang sudah lama, tetapi di era kekinian diformat ulang menjadi istilah era digital, semuanya serba daring. Nah, di konteks anyaga serada memperkuat iman dalam bentuk wujud bakti itu pun kita bisa melakukan cara-cara tanda petik bakti daring. Inilah sebetulnya bakti new normal. Saya kira itu. Iya, menarik sekali ya konsep yang Bapak tawarkan, catur brata Pandemi. Ya Pak, terakhir yang bisa kita petik ya dari Dreste Mawacara ini dalam konteks kekinian gimana Pak? Iya, jadi pada hakikatnya dunia ini kan, di dunia ini yang abadi adalah perubahan. Ya. Bahkan yang juga abadi adalah hasrat untuk berubah itu selalu akan terjadi. Karena perubahan itu tidak selalu ke arah yang baik, di dalam konteks pandemi ini kan cenderung dianggap tidak baik, walaupun itu juga karya Tuhan. Oleh sebab itu pelajaran yang kita bisa petik, bahkan ada sarjana yang mengatakan bahwa orang yang sekarang disebut hebat itu bukan karena pintarnya, tapi karena selalu bisa mengadaptasi dan mengadopsi situasi kondisi kekinian. Apapun yang terjadi selalu ada solusi untuk kita tetap bisa eksis sebagai manusia berjati diri. Saya kira itu.
terima kasih Pak Widana sudah dijelaskan dengan begitu gamblang. Pemirsa HTV Channel 3, itulah tadi ngopi ngobrol inspiratif bedah kolom majalah Wartam. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi teman-teman dimanapun berada. Saya Nia Gandewa bersama Bapak Gusti Ketut Widana pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Panggung sandiwara, ceritanya cepat berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Film adalah salah satu bahasa ungkap di antara berbagai cara dan pola komunikasi agar pesan sampai kepada orang lain. Dan acting adalah bagian terpenting di antara 3 lainnya, feeling, reading, dan acting, agar pesan sampai sesuai bobot yang kita inginkan, pada saat dan tempat yang tepat. Seperti kali ini, di antara Hari Galungan dan Kuningan, sengaja kita suguhkan Sinemanik, maniknya sinema Hindu, tentang terapan nilai tatwa, susila, dan acara dalam kemasan yang paling sederhana dan pesan yang paling bermakna. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Jujur hanyalah sebuah kata kerja. Kejujuran adalah kata sifat. Tapi siapa pemilik 2 kata itu? Sulit menentukan, sulit membayangkan. Seperti sulitnya menimbang-nimbang di saat bimbang. Oh iya ya, ternyata aku bawa uang. Mau belanja ah. Ada uang deh. Ambil nggak ya? Ambil nggak ya? Jangan diambil, jangan. Ya udah, masukin kantong ah. Jujur, sekali lagi sebuah kata yang amat pendek. Tapi aneh, ia punya makna yang sangat panjang. Sepanjang ingatan, bahkan sepanjang hidup, sejak kita melakukan ketidakjujuran dari awal. Karena itu jujurlah, paling tidak, bagi diri sendiri. Pemirsa, demikian tadi telah kita simak bersama ngopi, ngobrol inspiratif bedah kolom majalah Wartam. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Selanjutnya, mari kita simak Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Mengapakah kita di sini? Kenapakah kita di tempat ini? Dari mana asalnya kita? Dari mana
kemanakah datangnya jiwa. Dan yang manakah langkah kita, diawali yang kanan atau yang kiri. Lalu kemana langkah kita, akan kemanakah tujuan kita. Siapakah pemilik jiwa ini, siapakah sesungguhnya kita ini. Saatnya kami mengucapkan terima kasih kepada pemirsa sebagai pahlawan Dharma, karena dengan menonton saja Andalah pahlawan kami. Artinya, Anda sudah ikut menganyam jembatan pencerahan sampai ke seluruh pelosok hati umat Dharma. Maaf jika ada yang tak berkenan. Salam damai, Channel 3. Arah kemana jalan kita, kemanakah tujuan jiwa. Hanya pada yang widiwasa, hanya pada yang widiwasa. ITV Channel 3, Jembatan Pencerahan.